بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, jamaah kajian di Masjid Darul Hadith yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang pantas untuk kita lakukan sebagai makhluk-makhluk yang lemah, makhluk-makhluk yang tidak mungkin bisa melakukan aktivitas kecuali karena mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang pantas kita lakukan kecuali pertama yang harus kita jalankan adalah bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Karena segala macam nikmat, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia kita atau terlebih lagi nikmat yang berkaitan dengan agama kita, harus kita ingat, harus kita sadari, dan harus kita tanamkan keyakinan di dalam diri kita bahwa itu semua datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau kita mau menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bisa bersyukur kepada Allah,
maka kita harus mengingat segala macam kebaikan yang ada pada kita sekecil apapun dia, maka itu semua adalah datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana hal ini dinyatakan dan ditegaskan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada kalian, baik nikmat dunia, terlebih lagi nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat tauhid, nikmat sunnah, nikmat dijauhkan dari kesyirikan, dan nikmat dalam bentuk memiliki keyakinan semua bid'ah itu sesat. Faminallah. Maka itu semua datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala. Maka kewajiban kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa diberikan nikmat oleh Allah adalah senantiasa mensyukuri nikmat tersebut. Sebagaimana kita ketahui bahwa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dia merupakan sebab terbesar atau jalan terbesar untuk semakin dikokohkannya nikmat Allah Jalla wa'ala yang sudah ada pada diri kita. Sebagaimana hal ini dinyatakan dalam sebuah ayat yang mungkin sering kita dengar, yang mungkin telinga kita tidak asing lagi dengan ayat ini, walaupun kebanyakan kita lalai dari mengamalkan ayat tersebut, yaitu firman Allah Jalla wa'ala, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah Jalla wa'ala mengumumkan kepada kalian, memberitahukan kepada kalian, la in syakartum la azidannakum, kalaulah kalian itu mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah Jalla wa'ala berikan kepada kalian, la azidannakum, mesti kami akan menambah nikmat tersebut. Di antara nikmat yang Allah Jalla wa'ala pada hari ini Allah berikan kepada kita dan dimudahkan oleh Allah langkah kaki kita untuk mendapatkan nikmat tersebut, yaitu kita diberikan kesempatan oleh Allah dan hidayahnya untuk mau menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis yang terindah. Tidak ada majelis yang terindah dan paling lezat kenikmatannya daripada majelis yang disebutkan padanya qala Allah wa qala Rasuluh. Yang kita semua mengetahui, setiap kita yang telah mengakui kebenaran daripada al-manhaj as-salafi, kita mengetahui bahwasannya menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang besar. Kewajiban yang tujuan hidup kita yaitu menghambakan diri kepada Allah Jalla wa'ala dengan ibadah, dengan takwa, tidak mungkin bisa benar tanpa tuntunan daripada ilmu kitab dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya ketika kita menyaksikan kebanyakan manusia yang kalau kita buka KTP-nya, kebanyakan dari penduduk negeri kita ini mengaku sebagai kaum muslimin, tapi ternyata di lapangan lebih banyak orang yang mengenal Islam, berilmu dengan benar tentang Islam,
atau ternyata kebanyakan dari mereka justru tidak memahami Islam. Dan bahkan kebanyakan dari mereka ketika diterangkan tentang makna Islam yang benar, ternyata terjadi perlawanan. Dan terkadang perlawanan dari orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin tidak kalah kurangnya sebagaimana perlawanan orang-orang musyrikin jahiliyah ketika Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Makanya kita bersyukur kepada Allah ketika kebanyakan orang-orang sudah tidak memiliki gairah lagi terhadap ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Ternyata kita dipilih oleh Allah dari sekian ribu manusia tersebut. Kita sebagai orang-orang yang masih diberikan hidayah untuk mau mengamalkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayat yang dijadikan oleh para ulama tentang kewajiban mengenal agama, kewajiban untuk membangun prinsip agama kita di atas ilmu. Dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, di dalam bab al-ilm qabla al-qawli wal amal. Apalagi memang kita keistimewaan ahlus sunnah salafiyin, keistimewaan atau kelebihan atau perbedaan orang-orang yang berjalan di atas sunnah dengan selain mereka, di antara perbedaan terbesarnya adalah bahwasanya ahlus sunnah salafiyin mereka itu memiliki al-ihtimam bil ilm, memiliki perhatian yang sangat kuat terhadap ilmu agama Allah. Karena mereka paham ilmu agama bagi hati orang yang masih ada padanya keimanan kepada Allah, kebutuhan mereka terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan atau hajat mereka kepada makanan dan minuman. Sebagaimana yang sering kita dengar dari atharnya ulama ussalaf, bahwasanya hajat kita terhadap makan dan minum itu dalam sehari paling hanya 1-2 kali masih bisa hidup. 3 kali, 4 kali, 5 kali, kalau memang orangnya memiliki semangat dalam makan yang kuat. Tetapi dalam ilmu agama Allah Jalla wa'ala gak cukup kita sehari cuma 1 kali membaca kitab. Sehari kita hanya 2 kali menghadiri majelis ilmu, tidak cukup. Tapi biada di anfasina, kita membutuhkan ilmu agama Allah Jalla wa'ala dalam sehari semalam sebanyak berapa kali kita bernafas. Karena hati ini kalau tidak diisi dengan sunnah, maka nanti akan condong kepada bid'ah. Hati ini apabila tidak diisi dengan ilmu agama, maka kejahilan bisa mendominasi hati kita. Hati ini kalau tidak diisi dengan ilmu dari sunnah Nabi SAW, maka berbagai macam syubhat bisa saja menghancurkan hati kita hanya dalam 1 hari. Syubhat itu hanya bisa diangkat dan ditangkal dengan yang namanya ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Makanya kita bersyukur kepada Allah. Nikmat yang paling harus kita ingat di zaman kita adalah nikmat ketika kita bisa menghadiri majelis ilmu. Sehingga harus kita jaga, harus kita kontinyukan, harus kita memiliki prinsip dalam belajar agama ini. Jangan sampai menunggu waktu luang. Belajar agama ini prinsipnya memang harus meluangkan waktu.
Karena kalau prinsipnya menunggu waktu luang, syaitan itu akan memberikan pekerjaan kepada pengangguran yang tiba-tiba punya niat ingin belajar. Banyak orang yang bercerita, tadinya saya nganggur. Ketika tiba-tiba diajak teman untuk belajar agama, sudah mau belajar, tiba-tiba ada yang menawari pekerjaan. Tiba-tiba ada saja halangan demi halangan yang menghalangi seseorang untuk berupaya at-tafaqquh fid-din. Padahal at-tafaqquh fid-din dia merupakan salah satu sebab terbesar untuk kita dikecualikan oleh Allah dari laknatnya. Bukankah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala au alimun wa muta'allimun." Al-hadits. Kata Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dan apa saja yang berada di dalamnya, hukum asal mereka semua dilaknat oleh Allah, kecuali zikrullah atau perkara-perkara yang berkaitan dengan zikrullah, atau orang yang dia itu mengajarkan ilmu agama Allah, dan orang-orang yang belajar ilmu agama Allah. Jadi kita tafaqquh fid din bukan cuma kita ini ingin mengerti mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, mana tauhid, mana syirik, mana perkara yang bayyin, yang jelas, mana perkara yang syubhat. Bukan cuma itu. Tetapi di antara tujuannya adalah supaya kita diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari yang namanya laknat. Makanya kita senantiasa berdoa kepada Allah. Ketika kita sampai sekarang masih dianugerahkan oleh Allah nikmat thalabul ilmi, maka mintalah kepada Allah. Jangan bosan-bosan meminta kepada Allah agar kita dikokohkan di atas nikmat ini. Dan juga kita meminta kepada Allah agar senantiasa ditambah kepada kita ilmu yang sebelumnya kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Rabbi zidni ilman. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din, azani wa azakumullah. Kemudian pada malam hari ini, di antara bentuk upaya kita mempertahankan nikmat ilmu yang sekarang sudah ada pada kita, pada malam hari ini kita mengadakan sebuah majelis yang mudah-mudahan dengan diadakannya majelis ini bertambah gairah kita. Walaupun sebelumnya sudah ada gairah terhadap ilmu, bertambah gairah kita terhadap ilmu agama Allah Jalla wa'ala. Kita akan membahas sebuah hadis yang di kalangan antum juga sudah sangat ma'ruf. Karena kita juga dulu di awal-awal mengenal dakwah salafiyah dikenalkan dengan hadis ini, yaitu hadis yang berisikan al-wasayah al-azimah, wasiat-wasiat yang sangat agung dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau sampaikan kepada para sahabatnya beberapa bulan menjelang wafatnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis apa wasiat-wasiat tersebut? Dalam wasiat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan melalui jalur sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah. Kita langsung baca hadisnya. Saya nukilkan dari kitab
Al-Minha Ar-Rabbaniyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam Al-Allamah Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan, atau kalau dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor ke 20 berapa? 28 ya. Nah, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita baca hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'izatun muwaddi' fa'awsina. Qala usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habashi fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajih wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Dan hadis ini ma'ruf di kalangan kita Ahlus Sunnah. Dia merupakan hadis yang sahih. Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Silsilah As-Sahihah mengatakan hadis ini sahih. Begitu juga Al-Imam Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Musnad, beliau mengatakan hadis ini minimalnya adalah hasan. An Abi Najih, kita baca hadisnya. Dari Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah, sahabat yang ma'ruf yang memiliki nama kunyah Abu Najih. Al-Irbad bin Sariyah seorang sahabat yang termasuk dikenal dari kalangan Ahlus Suffah. Apa Ahlus Suffah? Orang-orang yang fakir, yang dia tidak memiliki tempat tinggal, sehingga dia harus tinggal di masjid Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan para ulama as-sejarah mengatakan bahwasanya Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah ini adalah min a'yani ahli suffah. Beliau merupakan tokoh utama bagi kalangan ahli as-suffah, termasuk as-sabiqunal awwalun, dan dikenal sebagai ahli ibadah. Karena ahli suffah di zaman Nabi SAW bukan seperti ahli suffah di zaman sekarang. Ahli suffah dalam artian cuma tinggal di masjid. Tinggal di masjid, bersih-bersih, tak sholat. Adzan, pulang. Kalau ahli suffah di zaman Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang tinggal di masjid Rasulullah SAW dan yatafarraghuna fil ibadah. Mereka itu menghabiskan waktu mereka dengan ibadah, sebagaimana kita baca dalam sejarah tentang Ahlus Suffah. Mereka menghabiskan waktu mereka dengan talabul ilmi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menghabiskan waktu mereka beribadah di masjid Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika terdengar seruan jihad fi sabilillah, mereka adalah termasuk orang-orang yang terdepan,
di dalam menyambut seruan jihad dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita membaca sejarahnya Al-Irbad bin Sariyah Abu Najih, kenapa beliau dinisbatkan kepada kota Al-Himsi? Kenapa? Karena beliau itu di akhir-akhir hidupnya beliau tinggal di kota Hims. Kota Hims itu kota kalau di zaman para sahabat Darur Ribat, negeri yang dikenal sebagai negeri ribat, negeri yang berada di perbatasan kaum muslimin, yang kemungkinan besar negeri tersebut akan terkena lemparan panah dan tombak serta serangan yang mendadak dari orang-orang kufar. Seorang mujahid dari kalangan Ahlus Suffah, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala an. Dan sebagian mufassirin, ahli tafsir, mereka mengatakan bahwasanya Abu Najih atau Al-Irbad ibn Sariyah ini, beliau mimman nazala fihim qaulullahi azza wa jal, dalam surat At-Taubah ayat 92. Abu Najih ini menurut sebagian para mufassirin beliau termasuk daripada orang-orang yang disebutkan oleh Allah atau yang masuk di dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat ke-92. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dama' hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat kalau tidak salah 92. Apa kata Allah? Wala 'alal ladzina idza ma atauka, tidak ada dosa bagi orang-orang yang telah mendatangi engkau, minta kepada engkau agar engkau bisa mengangkut mereka ikut berjihad bersama engkau, karena mereka adalah orang-orang fakir. Jangankan persenjataan, jangankan kendaraan, makanan ataupun rumah mereka tidak punya. Tidak ada dosa bagi mereka yang datang kepada engkau meminta agar engkau memikul mereka, mengangkat mereka dalam kendaraanmu untuk ikut berjihad bersama engkau, wahai Rasulullah. Kemudian engkau berkata kepada mereka, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku enggak punya kendaraan yang bisa aku gunakan untuk mengangkut kalian dalam jihad ini. Kemudian apa yang terjadi? Ketika sahabat-sahabat ini yang disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antara sahabat tersebut adalah Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah, kata Allah Jalla wa Ala, tawallaw wa ayunuhum tafidu minad dama' hazanan. Akhirnya mereka pun pulang, pergi. Mereka pergi kembali dalam keadaan mata mereka itu bercucuran air mata. Hazanan, karena mereka bersedih hati tidak mendapatkan apa yang mereka bisa infakkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Bayangkan, para sahabat ini diantaranya Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah menangis sejadi-jadinya disebabkan karena terluput dari beliau sebuah perintah, sebuah kewajiban jihad fi sabilillah. Padahal beliau itu memiliki udzur yang syar'i, enggak memiliki kemampuan. Tidak ada kendaraan, tidak ada hewan yang bisa mengangkut beliau di atas punggungnya. Sahabat terluput dari kebaikan padahal punya udzur, beliau bisa menangis. Nah, kita pernah enggak kita mengalami sebagaimana yang dialami oleh para sahabat yang disebutkan dalam ayat tersebut? Terluput dari kita sebuah kewajiban, kemudian kita merasa ini adalah sebuah perkara yang jelek yang ada pada kita. Terluput dari kebaikan, pernah tidak seperti ini? Kalau semisalnya masih ada, alhamdulillah, berarti jiwa-jiwa sahabat, jiwa-jiwa salafi masih ada pada kita.
Walaupun kebanyakan dari kita, bukan cuma mereka itu tidak bisa menangis karena terluput dari kewajiban yang memiliki uzur. Bahkan kita dapati sebagian manusia justru mereka menangis sebaliknya. Kenapa? Karena tertinggal dari melakukan apa yang Allah Jalla wa'ala haramkan. Tahu ini haram, kemudian dia tidak mampu untuk melaksanakan apa yang haram tersebut, menangis. Terbalik dengan apa yang terjadi pada orang-orang yang beriman di zaman Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Di antaranya adalah Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Makanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan Abu Naji Al-Irbad ibn Sariyah As-Sulami Al-Himsi kana minal bukain. Beliau itu termasuk daripada sahabat-sahabat yang terkenal banyak menangis. Bukan banyak menangis karena putus cinta. Bukan banyak menangis karena sekian lama ditolak untuk kerja ke sana ditolak, kerja ke sini ditolak. Bukan itu. Bukan menangis karena kehilangan dunia, tidak. Minal bukain, termasuk daripada orang yang banyak menangis karena terkadang terluput dari beliau perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah, padahal beliau itu memiliki udzur karena kefakiran dan kemiskinan yang ada pada beliau. Mari muhasabah pada diri kita dengan apa yang terjadi pada sahabat yang mulia Abu Naji Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Sudah adzan ya? Sudah adzan. Baik, nuwasil insyaallah ba'da salatul isya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kalamullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah
وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار. إخواني وأخواتي في الدين, أعزني وأعزكمullah. Setelah kita tadi mengenal sedikit daripada siapa sahabat yang mulia Abu Najih Al-Irbad Ibn Sariyah As-Sulami Al-Himsi radhiyallahu ta'ala an. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis. Kata Abu Najih, qala, beliau mengatakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mau'izatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati kami dengan sebuah nasihat. Wajilat minhal qulub. Sebagaimana kita ketahui, memberikan nasihat atau peringatan, dia merupakan salah satu pokok dari ajaran-ajaran pokok yang ada di dalam Islam. Kata Nabi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Para sahabat diberikan nasihat oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Yang menyebabkan hati-hati para sahabat itu bergetar. Saking dalamnya wasiat dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang diucapkan oleh seorang nabi yang ikhlas di dalam memberikan nasihatnya. Dan diterima oleh hati-hati yang suci, hati-hati yang penuh keimanan, dari hati-hatinya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Karena hati tidaklah bergetar disebabkan karena mendengar nasihat, kecuali disebabkan hati tersebut pasti karena masih adanya keimanan kepada Allah. Karena hati itu apabila dia berpenyakit, atau bahkan lebih parah dari itu apabila hati itu menjadi mati, sudah seperti bangkai, hati itu bisa menjadi lebih keras daripada batu. Fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Hati itu bisa menjadi sekeras batu atau bahkan lebih keras. Apalagi ketika hati tersebut sudah dikunci mati oleh Allah Jalla wa Ala. Am ala qulubihim aqfaluha. Kalau hati itu sudah dikunci mati oleh Allah Jalla wa Ala, maka nasihat beribu nasihat pun tidak akan memberikan getaran iman kepada dia. Bahkan nasihat-nasihat yang bersumberkan dari Alkitab wa Sunnah sekalipun tidak bisa kembali menghidupkan hati dia. Hati para sahabat adalah hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah. Wa zarafat minhal uyun. Dan disebabkan karena nasihat tersebut, bercucuranlah
air mata para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menangis dengan tangisan karena Allah. Dan ini ciri keimanan hamba-hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Dan Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam sebuah ayat, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Innamal mu'minun, kata Allah, dan hanyalah orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallah, apabila disebut nama Allah atau apabila diingatkan dengan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan timbul getaran di dalam hati mereka. Mari sama-sama kita muhasabah. Kita mengoreksi dan mengintrospeksi diri kita. Selama kita mengkaji ilmu agama Allah, selama para asatidzah kita menyampaikan nasihat demi nasihat dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ucapan-ucapan para ulama, pernah tidak hati kita ini terasa bergetar dengan nasihat tersebut? Atau pernah tidak ketika kita sedang duduk di majelis ilmu, pernah tidak kitab yang sedang kita kaji terkena tetesan air mata kita yang menangis karena Allah Jalla wa'ala? Kalau memang pernah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Antum bersyukur kepada Allah, berarti al-iman itu masih menancap di dalam diri antum. Tetapi apabila selama kita menghadiri kajian sudah puluhan kali, bahkan mungkin ratusan kali, bahkan mungkin yang kontinu 1000 kali, ribuan kali, tetapi selama ribuan kali kita menghadiri majelis ilmu, mungkin belum pernah ada tersentuh hati kita dengan nasihat-nasihat tersebut, dan belum pernah tertetes air mata kita, maka segera pertanyakan diri kita itu, hati kita masih ada iman atau tidak? Hati kita ini hatinya orang mukmin atau munafik? Kalau munafik hatinya keras, mau dibacakan ayat-ayat Allah 30 juz sekalipun, dia akan hidup hati mereka. Mau dibacakan ahaditsur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mau dibacakan mawa'izul ulama, nasihat-nasihat ulama sekalipun, hati mereka nggak akan hidup. Kita hati-hati salafiyin, harusnya kita memiliki hati-hati yang setiap mendengar ayat Allah dibacakan di telinga kita, sabda Nabi SAW dibacakan di telinga kita, nasihat-nasihat para ulama dibacakan di telinga kita. Harusnya kita orang yang paling terdepan untuk merasakan getaran hati yang sangat dahsyat. Dan mata yang berlinangan dengan air mata disebabkan karena tangisan karena Allah. Lihat para sahabat Nabi, bagaimana hati-hati orang yang beriman ketika menerima nasihat. Wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Sehingga karena para sahabat ini adalah orang-orang yang tamak dengan kebaikan, nasihat-nasihat Rasulullah adalah nasihat-nasihat kebaikan. Faqulna, maka kami pun bertanya lagi, kami berkata lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatum muwaddi',
Apa yang engkau sampaikan tadi seakan-akan dia adalah nasihat yang disampaikan oleh orang yang akan meninggalkan dunia ini. Artinya sudah ada firasat dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain tentang sudah dekatnya ajal dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memberikan nasihat kepada para sahabat, nasihat itu mengena. Tapi di hari ini nasihat yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar terasa nasihat yang sangat-sangat dalam. Sehingga para sahabat berfirasat ka'annaha mau'izatum muwaddi'. Kemudian para sahabat mengatakan, fa'ausina, wahai Rasulullah, kalau begitu berikan wasiat kepada kami. Qala, kemudian Rasulullah bersabda, memberikan sekian banyak wasiat-wasiat. Yang pertama kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku mewasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah azza wa jal. Wasiat takwa diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai wasiat pertama dari sekian banyak wasiat-wasiat agung yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan wasiat takwa, dia merupakan wasiat yang terbesar di dalam Islam. Tidak ada wasiat yang lebih agung daripada wasiat takwa. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala menjadikan wasiat takwa ini ternyata bukan cuma untuk umat Nabi kita saja. Bukan cuma untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam saja. Tapi bahkan ternyata wasiat takwa ini adalah wasiat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seluruh umat-umat sebelum Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum, kami telah mewasiatkan kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad, dan juga kami mewasiatkan wasiat ini kepada engkau. Apa wasiatnya? Anittaqullah, hendaknya lah kalian semua bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Surga untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan oleh Allah Jalla wa'ala khusus bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalimat takwa ini adalah kalimat yang setiap minimalnya hari Jumat senantiasa kita dengar. Minimalnya hari Jumat. Kapan? Ketika khutbah Jumat. Bahkan yang mengatakan usikum bitaqwallah ini terkadang orang yang tidak memiliki ketakwaan sekalipun. Usikum bitaqwallah, tapi ternyata perbuatan sehari-harinya musyrik. Usikum bitaqwallah, ternyata perbuatan sehari-harinya melakukan kebid'ahan dalam agama. Berarti apa?
banyak orang yang berbicara tentang takwa dan menganjurkan takwa, tapi ternyata dia tidak faham tentang definisi takwa. Syirik bertentangan dengan ketakwaan. Bid'ah demikian juga dia perkara yang bertentangan dengan ketakwaan. Oleh karenanya para ulama ketika mendefinisikan takwa dengan sekian banyak definisi, salah seorang ulama di negeri Yaman, guru kami yang mulia Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam, beliau sering mengatakan di dalam khutbahnya, dalam kajiannya, afdalu ta'rifin littaqwa huwa ma 'arrafahu Talq ibnu Habib. Definisi takwa yang paling bagus, definisi takwa yang paling afdal adalah apa yang telah didefinisikan oleh Al-Imam Talq ibnu Habib Al-Anazi, seorang tabi'i yang menimba ilmu hadis atau meriwayatkan hadis dari banyak sahabat. Di antaranya Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala an. Apa kata Al-Imam Talq bin Habib Al-Anazi At-Tabi'i di dalam mendefinisikan takwa, dan definisi ini juga dipilih oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Apa kata Al-Imam Talq bin Habib tentang definisi takwa? At-taqwa an ta'budallah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma harramallah ala nurin minallah takhsha iqaballah. Takwa itu adalah kita beribadah kepada Allah ala nurin minallah, dibangun di atas cahaya Allah, yakni maksudnya ilmu kitab dan sunnah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tarju thawab Allah, dan kita di dalam menjalankan apa yang Allah Jalla wa ala perintahkan, di samping di atas ilmu, kita mengerjakannya tiada lain adalah karena semata-mata mengharapkan pahala dari Allah. Karena memang mengerjakan perintah itu butuh bimbingan. Di samping ikhlas karena Allah, juga harus sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga takwa itu adalah engkau atau kita meninggalkan apa yang Allah Jalla wa'ala haramkan, dibangun di atas ilmu. Dan kita meninggalkan apa yang Allah Jalla wa'ala haramkan bukan karena takut di penjara, bukan karena takut dijauhi oleh manusia, bukan karena takut kehilangan rizki kita, tapi takhsha iqaballah, tapi karena kita takut dari yang namanya siksa Allah Jalla wa'ala. Meninggalkan apa yang Allah haramkan butuh ilmu pula. Kenapa demikian? Karena banyak orang-orang yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan sesuatu, tapi terjatuh ke dalam bid'ah. Seperti kaum mutasawwifah ekstrim. Mereka meninggalkan makan daging, mengharamkan diri mereka makan daging, menjadi manusia apa yang suka hanya makan sayuran itu, vegetarian. Ya, menjadi manusia vegetarian dengan alasan nggak mau timbul syahwat, pingin fokus ibadah kepada Allah. Jadi kami makan makanan yang kira-kira tidak menimbulkan syahwat, makan daging kami tinggalkan.
dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka yang demikian itu adalah bid'ah. Ini disebabkan kenapa? Meninggalkan sesuatu tanpa bimbingan ilmu. Dan ini adalah definisi takwa yang paling afdal. Berarti konsekuensinya atau ringkasan daripada takwa itu adalah kita beribadah kepada Allah dengan dibangun di atas dua prinsip. Prinsip al-ikhlas dalam ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka semua mengikhlaskan bagi Allah ad-din. Ad-din kata Imam Ibnu Utsaimin yakni al-amal. Tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan seluruh amalan mereka hanya untuk Allah. Prinsip yang pertama, prinsip keharusan untuk ikhlas dalam ibadah. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip yang pertama, prinsip yang kita ambil dari syahadat la ilaha illallah. Kemudian prinsip yang kedua dalam ketakwaan kepada Allah, yaitu kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti tuntunan yang sudah ada. Tidak mengikuti tontonan dari perbuatan masyarakat. Tidak pula mengikuti suara kebanyakan sebagaimana demokrasi. Tetapi dalam ibadah murni mengamalkan firman Allah Jalla wa'ala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah oleh kalian apa yang Allah Jalla wa'ala turunkan kepada kalian. Karena beragama dengan metode yang tidak pernah diturunkan oleh Allah, berarti dia merupakan metode mengikuti hawa nafsu. Dan mengikuti hawa nafsu dia merupakan sumber kesesatan di dalam beragama. Makanya bid'ah ditolak di dalam Islam. Walaupun katanya si bid'ah itu dicap si hasanah. Bagus nggak nama hasanah? Biasanya kalau perempuan nama hasanah bagus. Tapi kalau bid'ah mau dikasih nama hasanah, jamilah, mau tambah apa lagi dengan nama yang indah, tetap Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, maka perkara tersebut tertolak. Walaupun stempelnya hasanah, walaupun stempelnya bagus, indah, bawa nama Nabi, bawa nama sahabat, tapi tidak pernah diajarkan Nabi, maka yang demikian itu adalah bid'ah yang wajib untuk kita jauhi sebagaimana perintah Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama. Ini wasiat yang pertama yang diwasiatkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi penutup daripada kajian kita pada malam hari ini. Kalau kita selesaikan butuh sekian pertemuan. Ya. Kita di Linggau kalau tidak salah sampai 6 kali 7 kali pertemuan baru selesai kitab pembahasan hadis Abu Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala an. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mulai maghrib tadi bermanfaat khususnya kepada saya sebagai pembicara dan bermanfaat kepada seluruh pendengar. Mudah-mudahan menjadi sebab bertambahnya keimanan kita kepada Allah Jalla wa'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Saya rasa kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.